mengungkap sejumlah fakta di balik operasi penumpasan begal sadis di era Presiden Soeharto yang menyisakan pro dan kontra. Mantan Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Petrus Yosep Adi Prasetyo menyebut pelaksana penumpasan menggunakan pakaian serba hitam dan bertopeng. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut rangkuman fakta aksi pasukan bertopeng saat menumpas begal sadis di era Soeharto. Salah satu yang menentang keras tindakan ekstrim Soeharto menumpas begal sadis adalah mantan Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Petrus Yosep Adi Prasetyo. Menurut Yosep, nasib para preman di era Soeharto lebih tak tenang saat Benny Murdani diangkat menjadi Panglima ABRI dan Panglima Kopkamtib pada Maret tahun 1983. Yosep mengungkapkan kalau Benny Murdani mengadopsi metode yang pernah digunakan di Yogyakarta. Operasi dilanjutkan dan lebih sadis lagi. Yosep juga mengungkapkan hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan kalau pelaksana Petrus selalu memakai topeng dan berpakaian hitam. Mereka memakai topeng dan berpakaian hitam-hitam. Mereka menjemput sasarannya pada tengah malam dengan menggedor rumahnya. Kalau orangnya keluar, dia dieksekusi di depan keluarganya, kata Yosep Adi Prasetyo. Masih ada metode lain, yaitu menghilangkan target. Tim eksekutor membawa target ke suatu tempat kemudian membunuh dan membuangnya di tempat lain. Seorang mantan begal sadis sempat menceritakan bagaimana ia diburu oleh pasukan ABRI di era Soeharto. Bahkan, mantan begal sadis bernama Bati Mulyono itu juga menceritakan pengalamannya melihat rekan-rekannya dieksekusi saat itu. Cerita Bati ini tercantum dalam buku berjudul Benny Murdani yang belum terungkap Tempo PT Gramedia 2015. Bati merupakan mantan begal sadis yang saat itu terus diburu oleh pasukan ABRI dalam operasi pemberantasan keamanan OPK. Karena terus diburu, Bati memutuskan menyelamatkan diri dan bersembunyi di kawasan Gunung Lawu hingga pertengahan 1984. Suatu kali karena ada keperluan, Bati turun gunung melalui Blora dan bermaksud ke Rembang. Sewaktu Bati hendak balik lagi ke Blora, hari sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat dan sama sekali tidak ada angkutan umum. Lalu Bati memutuskan untuk menumpang kendaraan pengangkut sayur karena biasanya kendaraan seperti itu memang mau membawa warga yang sudah kemalaman di jalan. Jalur antara Rembang Blora banyak melintasi hutan-hutan jati yang sepi dan makin malam kendaraan yang melintas juga sangat jarang. Ketika ada mobil pick-up yang dikiranya pengangkut sayur melintas, Bati segera menyetopnya dan naik di bak mobil. Bati terkejut karena beberapa orang di dalam bak mobil membawa senjata laras panjang dan pistol jenis FN yang biasa digunakan tentara. Tapi yang membuat Bati lebih terkejut, salah seorang bersenjata itu tiba-tiba menegurnya untuk tidak menduduki karung karena berisi manusia. Bati kaget dan jantungnya berdetak kencang, ternyata karung-karung itu berisi rekan-rekannya sesama begal yang akan dieksekusi. Bati yang menyadari dirinya sedang berada di tengah tim OPK berusaha bersikap tenang. Untung saja wajahnya tegangnya tersamar oleh gelapnya malam yang tanpa terang bulan itu. Sepanjang perjalanan Rembang Blora di tengah hutan jati yang sepi, sejumlah karung diturunkan lalu dihujani tembakan dan karung yang bersimbah darah digelundungkan ke hutan. Karung-karung berisi para begal itu terus diturunkan pada jarak tertentu lalu ditembak dan kemudian dilempar ke dalam hutan. Bati cepat-cepat turun di sebuah warung di pinggir jalan karena mobil pick-up pengangkut sayur itu ternyata tidak ke Blora. Itulah sepenggal kisah Petrus dan target yang bisa lolos.